Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student, boys and girls, wherever you are. Hopefully, all of you still in the peaceful and safety condition in this situation. So, first of all, before we beginning our class today, let's pray together by say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And first of all, let's confess to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who giving us His blessing as a cause we possible uh, to attend in this class and to possible to watch this video and we will discussion together and in peaceful and safe condition, inshallah. Secondly, salawat serta salam hopefully always be for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the greatest man who bring the holy instruction, namely Quran, namely Islam, with the Quran as the guidance in this world until hereafter. So, guys, who are you today? Good morning. Hopefully, all of you still in peaceful and steady condition. Do you have breakfast before, dear? Saya harap semuanya sudah sarapan ya. Oke. Okay. Jadi di sini teman-teman di pertemuan kedua ini I'm very excited uh, to see hi all of you guys, and I'm so happy because I don't know, I get I get the positive spirit for all of you here. So here we will learn about the recontext as in the PowerPoint. So di sini nanti kita akan belajar mengenai recontext. Dan di sini teman-teman bisa bisa mengecek email saya atau Instagram saya. Karena nanti email dan Instagram ini digunakan banget untuk apa ya, keperluan teman-teman selama pembelajaran bahasa Inggris ke depannya. Tentunya selama saya PPL di sini. Okay, next we go to next. So actually maybe all of you here do not hear about the context yet, and hopefully all of you can to watch this video until the end. So next, so what is recontext actually? So recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its purpose to entertain or informing the reader. So, jadi di sini recontext adalah sebuah cerita, jenis cerita yang bertujuan untuk menceritakan sebuah cerita, sebuah kegiatan atau pengalaman dari yang ditujukan untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Dan di sini poin kedua adalah or retells event or experience in the past. Ya, jadi teman-teman bisa fokus di dalam apa namanya? Di dalam slide di dalam words yang saya ketik merah ini. Jadi recontext adalah sebuah cerita yang mana menceritakan tentang kejadian untuk menghibur, terutama kejadian di masa lalu. Nah, lalu apa bedanya kalau tujuannya menghibur dengan naratif teks? Naratif teks kan itu juga menghibur, Kak. Jadi, the most differences is the content of the text. The context tell about the real story while the narrative text tells about fiction or story. So, jadi perbedaan terbesar antara recontext dan narrative text is di dalam kontennya dari kedua jenis teks ini. Nah, recontext menceritakan sebuah real story. Jadi kayak menceritakan mengenai aktivitas kalian sehari-hari, mungkin menceritakan tentang pengalaman kalian ketika tamasya di waktu SMP, atau mungkin pengalaman kalian ketika di rumah sakit, dan lain sebagainya. Based on the real story. And sedangkan dengan narrative text, while the narrative text tells about fiction story, menceritakan sebuah teks yang menceritakan hal yang fiksi atau karangan.
Nah, naratif teks ini lebih sebuah kreativitas dari penulis untuk mengkarang sebuah cerita. Nah, perbedaannya di sini teman-teman antara konteks dengan naratif teks. Meskipun keduanya sama-sama menghibur ya, bermaksud untuk menghibur pembaca. Nah, apa saja fitur-fitur atau ciri-ciri dari konteks? Secara garis besar ada tiga ciri-ciri dari recon text. Yang pertama adalah using simple tense. Kenapa menggunakan I'm so sorry ya. Ini is not using simple tense but using past tense. I'm so sorry guys. Using past tense. Okay, get it? Ya, using past tense digunakan karena recon text menceritakan kejadian di masa lalu. Karena recon text menceritakan kejadian di masa lampau atau masa lalu, ini masa lalu bukan masa lalu kalian ya. Oke, jadi maksudnya bukan masa lalu hubungan kita dengan mungkin pacar-pacar kita atau mungkin mantan-mantan kita ya. Tapi masa lalu di sini sebuah cerita di masa lampau, bukan spesifik ke hal itu. Jadi maka dari konteks ini yaitu menggunakan past tense, bukan menggunakan simple present tense atau continuous tense dan lain sebagainya. Basically, recon text is used with using past tense. So the second characteristic atau feature is linked feature in the recon text is using adverb or adverbial phrase. Menggunakan keterangan waktu atau tempat. Pasti karena itu menggunakan past tense, kita dalam recon text, dalam membuat recon text, nanti kita bakalan sering menggunakan adverb atau adverbial phrase. Apa itu adverb? Adverb adalah keterangan waktu atau keterangan tempat atau keterangan suasana dan sebagainya. Jadi misalkan pada waktu kemarin saya belajar berenang di Jaten, contohnya seperti itu. Jadi ada keterangan waktunya di situ adalah kemarin. Atau mungkin nanti kita akan bahas contoh-contohnya ya. Oke, next. Fitur apa lagi di konteks yaitu ada using conjunction. Menggunakan kata hubung. Conjunction adalah kata hubung. So sorry. Menggunakan kata hubung. First, then, after that, next. And kemudian apalagi conjunction. Ada apa lagi? Ya, nanti teman-teman bisa mencari ya. First ada then, after that, next, and atau maybe because or something like and extra. Apa aja menggunakan conjunction. Jadi secara fitur kebahasaan itu ada 3 ciri-ciri dari konteks. Yang pertama menggunakan past tense, menggunakan keterangan, kemudian menggunakan conjunction. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dari recon text? Recon text secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktual, yang diceritakan dalam teks merupakan cerita sesuai fakta yang sudah saya sampaikan tadi ya. Contohnya laporan kepolisian atau kejadian nyata sejarah. Misalkan teman-teman di sini menceritakan sebuah sejarah Indonesia, itu based on the real story. So the everything text that tell with the based on the real story is that is a recon text. Jadi apa saja cerita jenis teks yang menceritakan sebuah kejadian di masa lampau, kemudian menceritakan berdasarkan sebuah cerita sebenarnya, itu adalah recon text. Personal. Kamu sebagai penulis pastinya ya ini ya bentuk-bentuk recon text. Yang pertama adalah faktual, yang kedua adalah personal. Kamu sebagai penulis pasti punya pengalaman melakukan sesuatu atau apapun itu dong. Nah, tulisanmu tentang pengalaman itu termasuk ke bentuk teks personal. Jadi, bentuk recon text yang pertama itu faktual, kejadian real story. Mungkin katakanlah kamu menjadikan jurnalistik ya. Jurnalistik, terus kamu membuat tulisan yang itu kejadian sehari sebelumnya atau apa, itu menjadi recon text. Nah, sedangkan personal ini adalah based on your story, based on your experiences. Berdasarkan pengalaman kalian, menceritakan pengalaman kalian di masa lampau. Kemudian yang ketiga adalah imaginative. Sama seperti yang sudah dibahas tadi, bentuk imaginative recount hampir mirip nih sama naratif teks. Bedanya, bentuk ini berkisah tentang pengalaman imajinatifmu, misalnya mimpi.
Jadi tetap ya, ini berdasarkan pengalaman kita, meskipun itu imajinasi, tapi ketika kalian menceritakan mimpi kalian kepada teman-teman, itu sebuah bentuk dari recontext, karena yang di dalam konten tersebut bukan sebuah karangan, tapi sebuah pengalamanmu, pengalaman mimpi, mimpi yang termasuk imajinatif. Jadi itu ada 3 bentuk dari recontext. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Oke, next. Orientation. Sebagai pembuka, bagian orientation berisi informasi dasar yang menjawab, nah ini apa sih? Text structure track, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, text structure or struktur dari recon text. Apa saja struktur recon text? Yang pertama ada orientation, kedua ada event, yang ketiga adalah reorientation. Hampir sama keseluruhan jenis-jenis teks ya, hampir sama. Yang pertama ada orientation. Sebagai pembuka, bagian orientation berisi informasi dasar yang menjawab pertanyaan who, where, and when. Kemudian yang kedua ada events. Event di sini adalah bagian inti ya, atau bagian poin yang mana pada bagian isi atau event ini saatnya kamu menjawab pertanyaan who or why. Ceritakan kisahmu dan jangan lupa pakai adverbial phrase di sebuah ceritamu. Kemudian yang ketiga adalah reorientation. Di bagian penutup, tulislah kesimpulan atau pendapatmu soal ceritamu secara keseluruhan secara singkat. Nah, tentunya di dalam orientation nanti, kamu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa terjadi ya. Dan biasanya di orientation ini, teman-teman lebih kayak mencapaikan latar belakangnya, latar belakang dari sebuah ceritamu itu. Kemudian di event nanti, teman-teman menceritakan sebuah serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan kronologis yang teman-teman alami. Kemudian di orientation, teman-teman menutup dengan membuat kesimpulan dalam sebuah cerita teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, untuk kode kelas ini bisa dicatat ya. Ini sebagai poin tambahan teman-teman telah menyimak video ini. Ini kode, nanti silakan kirim teman-teman ke DM Instagram Doni WJNRK yang tadi ya, di awal tadi, kirim kode ini lewat DM. Nanti siapa yang berhasil memecahkan kode ini atau mengirim kode ini, Bapak anggap teman-teman mendapatkan poin tambahan atau poin plus teman-teman sudah menyimak video pembelajaran ini. Kodenya adalah alpha. Oke, you got it? Kode dari kelas hari ini adalah alpha. Nah, silahkan nanti kode alpha ini teman-teman kirim ke Instagram Doni @doniwjnrk. Kirim ke DM. Oke? Oke. Next, kita lanjutkan materinya ya. Jadi nanti kode ini digunakan teman-teman untuk mencari poin tambahan ya, bukan sebuah keharusan. Oke, next. Nah, that is the last one. Nah, yang terakhir di sini teman-teman, silakan langsung menuju e-learning untuk informasi tugas dan absensi tentunya. Jadi silakan nanti teman-teman langsung menuju ke e-learning ya, untuk ada informasi tugas, kemudian juga absensi materinya sudah di-upload. Kemudian teman-teman silakan absensi di link nanti, dan kemudian silakan teman-teman nanti dikerjakan tugasnya. Oke? Kirimkan tugasnya nanti bisa ke ke email, boleh ke email doniwijanarko09@gmail.com. Kemudian nanti akan saya cek tugas-tugasnya. Tapi teman-teman, sebelum kita going to e-learning, I wanted to show you first about the example of the recon text. Jadi recon text sendiri itu contoh-contohnya apa? Ini contohnya. Contoh dari recon text. Nanti teman-teman bisa akses di e-learning ya. Ini sudah ada contoh dari recon text-nya. My first trip to Pari Island. My first trip to Pari Island. Last September. Nah, di sini sudah ada contoh dari konteks. Last September di sini adalah apa? Adverb of time, keterangan waktu. I went. Nah, ini merupakan past tense. To Pari Island for a holiday. I went there
with Sarah, Andy, Evelyn, and Yoko. That was my first time to travel there. Our road departed, nah ini juga past tense, from Muara Angke Port to the island at 9 a.m. We arrived. Nah, ini juga ada apa namanya past tense juga. Nah, silakan nanti teman-teman bisa baca contoh keseluruhannya dan silakan teman-teman nanti bisa berdiskusi atau tanya kepada saya ya. Ini sudah berapa? Ini masih ada waktu sedikit. Nanti silakan gunakan waktu untuk diskusi. Oke, silakan simak video ini di YouTube atau di Instagram saya. Thank you guys for your attention. Don't forget to apply healthy protocol if you going to outside or maybe you have to go outside to do your activity, and do not forget to follow the healthy protocol and keep healthy and cheer up. Thank you for your attention. I'm so sorry for any mistake. Di sini saya juga masih belajar, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go see you in the next week. I'm waiting your assignment.